Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah podcast kedua SMP Negeri 1 Serumbuk, Teras Jamira. Tempat edukasi, salah. Tempat edukasi rembuk anak Suvensas. Jalinan obrolan nyaman, inspiratif, dan bermartabat. Hai Zia, kenapa sih kau ketawa terus? Ulang. Ulang lagi. Hai Zia. Hai Zaila. Kita mau ngobrolin apa nih? Jadi di sini kita bakal ngobrolin Ramadan in Campus SMP Negeri 1 Serumbung hari pertama yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 7. Temanya apa nih? Upgrade iman biar nggak kena mental. Wih, bagus banget ya, keren. Rangkaian acaranya apa aja? Jadi tadi itu dimulai dari jam berapa ya? Jam 7:30 ya sampai jam 9 itu tadarus sama-sama. Dari situ jam 9 sampai jam setengah 11 itu pengajian bersama Bapak Kiai Muhammad Khalilur Rahman. Terus itu istirahat jam 11 balik lagi ke sini sampai jam 12:15 itu penyuluhan dari KUA. Gitu. Yang disampaikan sama Bapak Kiai Muhammad Khalilur Rahman apa aja? Aku jelasin semuanya. Iya dong, Semuanya. ya masa enggak semuanya? Jadi tuh tadi Bapak Kiainya tuh nyebutnya Bapak Khalilur Rahman gitu nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Bapak Khalilur Rahman itu nyampein tentang wasiat dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Oh gitu. Ya, ada 3 wasiatnya. Yang pertama, hiduplah sesukamu, tapi ingat kalian akan mati. Ya, yang Yang kedua, kedua, cintai siapa yang kalian mau, dan ingat kalian akan berpisah dengan kalian yang gimana sih? Lupa. Yang kedua itu cintai siapa yang kalian mau, dan ingat kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai. Nah, gitu maksud aku. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu, berbuat kegiatan apapun sesukamu, tapi ingat kalian akan memperoleh balasan. Mau sekecil apapun yang kalian lakuin bakal ada balasan. oh ya tadi kamu bilang doa apa yang Sapu jagat. Nah ya, Doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu buat kayak minta doa kepada Allah ngasih jalan yang benar. Jadi aku dengar seperti gitu ya. oh ya tadi kan kamu bilang kalau Pak Khalilur Rahman itu punya penyakit ya. Iya. Kamu kayak kaget sih. Tadi itu penyakitnya itu bukan sih paru-paru. Jadi itu dulu ya. Tahun berapa tadi? Aku pilek boy. Nggak apa-apa. Ya udah. Tahun 1980 berapa gitu. Oke. Itu Pak Khalilur Rahman kena penyakit paru-paru, udah berobat ke sana ke sini ke rumah sakit yang besar, ke rumah sakit manapun, tapi nggak sembuh-sembuh. Terus Pak Khalilur Rahman itu sowan ke kiai siapa gitu, Ya, nah itu. aku juga lupa lagi. Terus habis itu sama kiainya tuh dikasih tahu kalau misalkan Rasulullah pernah bersabda sumutasihu yang artinya berpuasalah. Terus Bapak Khalilur Rahman puasa sekitar 3 bulan, intinya berbulan-bulan. 3 bulan? Iya kayaknya 3 bulan deh. Itu tuh sembuh alhamdulillahnya sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Kok bisa hidup ngomongnya? masih hidup maksudnya masih hidup gitu. Terus kan tadi ada yang dari KUA juga kan? Enggak, ini belum selesai, aku masih mau jelasin. Oh ya boleh. Nah, ada ayat yang jelasin tentang bahwa setiap kebaikan dan keburukan sekecil apapun itu bakal dibalas di akhirat nanti. Mau tahu nggak? Mau dong. Gimana? Apa tuh? Itu ayat surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Yang tadi dibaca tadi kan? Iya.
Yuk baca bareng-bareng. Kamu tahu nggak? Aku nggak hafal loh. Nih. Mana? Oh, ini yang ini. Ya'mal misqala Coba deh kamu yang baca deh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh artinya mau tahu nggak? Boleh. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Terus yang ayat ke-8, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi mau dia berbuat buruk atau berbuat kebaikan pasti bakal dapat balasan. Ya, bener banget. Terus tadi Bapak Khalil Rahman tuh juga ngasih 2 cerita. Bagus banget. Apa? Cerita apa? Yang pertama itu Dokter Raymond. Aku nama. Iya sih, Dokter Raymond. Dokter Raymond siapa gitu? Tapi aku ingatnya cuman Dokter Raymond itu nyiptain buku yang namanya Bagaimana Kita Setelah Mati. Raymond E. Moody bukan sih? Nggak tahu. Siapa? In Moody? Nggak tahu. Intinya Dokter Raymond gitu. Ya. Itu nyiptain buku Bagaimana Kita Setelah Mati. Jadi tuh itu apa sih siapa? Bukunya itu? Bukan. Dokternya itu nyari di rumah sakit itu kan? Iya, di rumah sakit yang gede itu sampai nyari ada nggak ya orang yang mati terus hidup lagi? Nggak ada. Terus banyak katanya. Iya, banyak banget. Terus ditanya-tanyain, ternyata orang yang mati itu dia tuh tiba-tiba masuk ke lorong yang gelap, terus jalan-jalan terus dia ketemu lorong yang terang. Di situ dia tuh diperlihatkan kegiatan selama dia hidup. Semuanya dilihatin kayak CCTV gitu loh. Kayak dia dikasih tahu selama dia hidup itu ngapain aja gitu. Iya gitu, dikasih tahu kayak gitu. Terus itu yang kedua ada cerita Raja Alexander siapa gitu, atau bisa dibilang juga Raja Zulkarnain. Keren ya namanya. Namanya keren itu banget. Ceritanya itu apa? Tentang cita-cita yang tinggi. Jadi tuh dulu tuh rajanya tuh pengen banget jadi penguasa apa gitu. Aku lupa lagi. Mempunyai cita-cita yang tinggi. Iya gitu. Aku ada wasiatnya dari Zulkarnain. Apa? Yang pertama itu kalau aku nanti mati, yang akan menyusun peti atau keranda adalah dokter terhebat di dunia. Gitu. Yang kedua, seluruh harta kekayaanku ditumpuk rapi di tepi jalan menuju pemakaman. Yang ketiga, keranda itu apa? Kerandanya kan ada yang bolong-bolong gitu kan. Telapak tangannya tuh dikeluarin. Gini berarti. Iya, gini. Kenapa? Alasannya yang pertama tadi itu kan kalau aku nanti mati yang akan menyusun peti kan dokter. Yeah. Alasannya karena betapapun hebat manusia, betapapun suksesnya manusia, betapapun pinternya manusia, itu mereka akan menghadapi takdir kematian. Iya, bener banget. Terus yang kedua tadi kan tentang harta kekayaan ya. Yeah. Dia itu bilang karena saat kematian tidak ada yang dibawa mati kecuali kain kafan. Yang dibawa tuh cuman kain kafan. Iya gitu. sih, bener banget. Iya kan, kita nggak bawa apa-apa kan. Iya dong. Ya, terus yang ketiga tentang yang telapak tangannya dikeluarin. Iya. Itu karena saat lahir kan kita tangannya kosong nggak bawa apa-apa. Iya sih. Bener. Nah pas mati kita juga gitu, yang dibawa cuman amal baik dan amal buruknya doang. Iya kayak gitu. Itu aja sih. Lanjut ya. Iya lanjut. Oke, yang dari KUA itu tadi bahas tentang apa tadi? Pernikahan dini. Oh ya. Pernikahan dini itu penyebabnya itu apa deh? Penyebabnya itu tadi ada yang diskusikan, yang maju presentasi. Itu katanya presentasi. Aku bilangnya presentasi. Ya, itu jawabnya itu karena itu yang pertama sering lihat yang enggak. Jadi dia kayak pengen nyobain gitu loh. Oh, salah pergaulan juga. Iya benar. Tadi yang satunya apa ya? Enggak jelas dia bilangnya yang pertama. Orang cowok kan. Terus yang kedua itu apa? Udah selesai. Udah. Ya udah. Dampaknya juga, tadi itu ada yang presentasi katanya itu kita bisa putus sekolah. Banyak sih tadi disebutnya tapi aku sebenarnya satu-satu aja ya. Iya. Terus pernikahan itu dimulai dari umur berapa? Dari
aslinya minimal, setahu aku tuh ya kalau dari pihak KUA itu minimal 19 tahun. Perempuan. Tapi itu. tadi jawabnya 25 tahun ya? Itu karena biar mapan gitu loh, kita udah dapat pekerjaan yang bagus, yang mapan. Terus habis itu kita udah inilah intinya. Ini jiwanya udah ada dewasa ya gitu ya? dewasa gitulah. Oke. Itu apalagi ya? yang itu yang tadi memaparkan materi, mau tau gak siapa? Mau dong. Oh iya. Tadi namanya siapa sih? Yang pertama nyampein? itu adalah Ibu Siti Latifah, Sarjana Agama. Terus yang kedua adalah Bapak Muhammad Najib Aulia Zaman, Sarjana Teologi Islam. Bagus kan? Bagus. Namanya Bapak Najib. Iya, Aulia. Ada zamannya lagi juga. Udah itu aja. Udah aja. Udah. Oh, pendapatku. Gimana sih? Yaudah pendapatmu dah. Pendapatmu apa hari tentang? Ini? Iya benar. Pendapatku ya gimana ya? Kamu gimana kayak mendapat ilmu? Banyak ilmu banget yang aku dapetin kan dari tadi juga kan. Dari tadi ini wasiatnya, iya banyak banget kan. Teori-teorinya juga ya? Iya banyak banget. Jadi kita bisa lebih tahu. Apa? Usulannya ya, kegiatan Ramadan ini menurut aku tepat waktu aja sih. Tadi kan lama banget, kamu tahu gak sih penyuluhan KUA tadi harusnya jam 12 12.30 15 tahu selesainya, tapi jam 12.25 selesainya. Iya. Tadi kita dicuekin lagi. Dicuekin, sedih banget aku. Ada peristiwa lucu lagi tadi ya. Iya, aku itu tahu keambrukan. Keambrukan itu. Ketawa-ketawa. Apa sih itu namanya? Proyektor, layar proyektor ya. Sakit nggak? Enggak sih, orang kena yang putih-putihnya doang kan itu lembut. Iya sih. Ya itu intinya. Udah nih. Udah. Tutup aja nggak sih? Yaudah deh. Mau ada lagi yang dibicarain? Udah deh mungkin. Udah. Oke, udah. Sekian podcast dari kami. Saya Sakila Marani Alicia dan saya Silmi Indazia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Dadah. Duduk bersama, lepaskan penat, berbagi cerita yang penuh manfaat. Dari pensas untuk dunia, mari dengarkan, mari tertawa. Teras Joya tempat edukatif rambut alas pensas. Teras Joya jalinan obrolan nyaman, inspiratif dan bermartabat. Di sini kita berbagi, di sini kita belajar tentang asik. Pensas Jaya. Kerajaan gitu ya. Biasa kan ya. Yang buat ini siapa? Sebut. Oh iya. Sumpah, aduh. Serius. Wow, keren banget. Tadi kamu malu nggak sih pas kejatuhan proyektor? Temen aku pada lihat. Diketawain iya kan. Mana cowok-cowok